Selamat siang, selamat Paskah untuk seluruh warga Gereja Toraja dan seluruh pemirsa yang sempat menyaksikan acara atau pelaksanaan live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini saudara-saudara kita boleh tetap merasakan kasih Tuhan melalui lawatan Tuhan dalam ibadah live streaming yang kemudian diatur oleh saudara-saudara kita dari Jemaat Rantepao bersama dengan Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi dan didukung penuh oleh saudara-saudara kita yang ada di Tongkonan Sangulele Channel. Dan kami mengucapkan kepada saudara-saudara semua selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Nah saudara-saudara, pada pelaksanaan Paskah kali ini di tengah-tengah kita sudah hadir orang tua kita dari pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dan orang tua kita Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dan sambil itu kita juga sementara menunggu Bapak Bupati Tanah Toraja, Bapak Nikodemus Biringkanai. Nah sambil kita menunggu Pak Bupati Niko, kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Pak Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Bapak Bupati Toraja Utara. Selamat siang Pak Bupati, selamat siang Pak Musa. Selamat siang. Selamat siang. Ya, syukur kepada Tuhan kita saat ini sudah boleh merasakan kasih Tuhan melalui lawatan dalam peribadahan live streaming, dan tentu kita bersyukur bahwa ini juga menjadi salah satu upaya gereja dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu mungkin dalam rangka pelaksanaan Paskah kali ini mungkin ada sesuatu yang secara khusus mau disampaikan Bapak Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Pak Bupati. Silakan Pak Ketua. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati, yang terkasih dalam Tuhan. Dari Tongkonan Sangulele, Kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, saya menyapa seluruh pemirsa, seluruh warga Gereja Toraja, masyarakat Toraja, umat Kristen dimanapun berada. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit, dan itu pertanda bahwa dalam persekutuan dengan Kristus kita pun juga akan mengalami kebangkitan. Ini suatu berita yang amat menggembirakan, kita perlu rayakan. Dan di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kendati pun kita terpisah, tidak bisa bersekutu bersama-sama secara fisik, tapi secara iman kita tetap bersatu dan perayaan Paskah tetap bisa berjalan dengan baik dimanapun kita berada. Jadi saya kira ini dulu penyampaian dari Kantor Sinode, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyampaikan selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita menghadapi situasi bangsa, situasi dunia sekarang ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta Musa dan Pak, saya panggil Bung Kala saja ya Pak ya. Oke, Bung Kala, mungkin ada sesuatu dalam rangka pelaksanaan Paskah kali ini, ada yang mau disampaikan kepada warga Toraja Utara secara khusus Pak? Dari kampung halaman kita, Kabupaten Toraja Utara, negeri di atas awan bumi Pongtiku, saya dan seluruh masyarakat Toraja Utara dengan ini menyampaikan selamat Hari Paskah, selamat merayakan Hari Kemenangan Kristus kepada seluruh anggota Gereja Toraja, kepada seluruh masyarakat Toraja dimanapun berada, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Di tengah-tengah badai corona yang menghantam dunia saat ini, kita harus selalu tegar karena kita sudah dimenangkan dalam Kristus, dan kita harus selalu berjaga-jaga. Baik Bapak Ibu yang ada di luar Kabupaten Toraja Utara maupun kami yang ada di sini telah melakukan serangkaian langkah-langkah pencegahan yang sebentar lagi saya akan uraikan. Karena itu kami sungguh
bergembira bahwa di hari kemenangan Kristus ini kita juga berkeyakinan akan menghadapi penanganan virus corona dengan penuh optimis, keimanan yang dalam untuk melawan virus corona dengan prosedur kesehatan yang kita sudah miliki. Terima kasih. Ya, tentu kita berharap bahwa seluruh warga, entah baik itu warga Toraja Utara secara umum dan warga Gereja Toraja secara khusus, kita berharap bahwa semua orang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kemungkinan besar bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berkaitan dengan misalnya pasien yang tiba-tiba membludak, karena ini kita tidak tahu situasi yang sedang terjadi, pasien yang tiba-tiba membludak. Untuk itu mungkin kita sedikit bisa diberi gambaran kira-kira kesiapan kita di Toraja Utara, baik itu dari rumah sakit pemerintah secara khusus dan rumah sakit Gereja Toraja, rumah sakit Elim Rantepao secara khusus, bagaimana kita telah mempersiapkan diri untuk kemudian mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi berkaitan dengan kasus COVID-19 ini. Mungkin bisa mulai dari Pak Bupati. Ya. Dapat saya kabarkan kepada seluruh masyarakat Toraja di perantauan bahwa sejak tanggal 16 Maret yang lalu kita segera mengambil langkah-langkah sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia untuk seluruh jajaran pemerintahan turun menangani virus corona ini. Karena itu pertama-tama yang kita buat adalah kita memindahkan penyelenggaraan pendidikan SD, SMP, SMA dari ruang sekolah ke rumah masing-masing dengan diikuti oleh pembinaan oleh para guru secara disiplin melalui komunikasi online, dan juga yang tidak sempat menggunakan hal yang seperti itu dilakukan melalui kunjungan door to door. Kemudian sehari setelah itu, persisnya tanggal 17, Pemda Toraja Utara menggelar rapat gabungan antara Forum Koordinasi Pemerintah Daerah bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Musa Salusu, Ketua BPS kita. Itu memutuskan 4 hal. Pertama, karena mulai menderasnya virus corona ini, maka sejak itu tanggal 17 itu kita menyatakan menghentikan untuk sementara seluruh kegiatan-kegiatan di objek wisata kita, seluruh kegiatan-kegiatan hiburan kita, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang baik yang ada di hotel maupun yang ada di luar hotel yang berkenaan dengan pelayanan-pelayanan seperti salon, pijat, dan berbagai kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita hentikan untuk sementara. Yang kedua, kita juga bersama memutuskan menghentikan untuk sementara seluruh kegiatan rambu solo, rambu tuka gitu, untuk sementara. Kecuali yang memang meninggal pada hari itu dan akan diupayakan dikubur pada hari itu. Tetapi yang menurut kebiasaan adat kita disimpan hanya dibolehkan 1 kali ibadah penghiburan, dengan catatan semua peserta harus menggunakan masker dan mengatur jarak minimal 1 meter. Sehingga protokol kesehatan itu tetap kita langsungkan sejak itu. Yang ketiga, kita juga memutuskan bersama untuk memindahkan ibadah dari rumah-rumah ibadah seperti gereja, masjid, dari situ ke rumah masing-masing dengan tuntunan liturgi dari masing-masing agama yang bersangkutan. Dan sejak tanggal 17 itu proses itu berlangsung sampai hari ini, dan telah kita nikmati, mulai memahami situasi yang mencekam ini untuk kita lakukan, termasuk di dalamnya protokol kesehatan yang ada, seperti misalnya
tidak lagi bersalaman tapi cukup dengan menggabungkan tangan seperti ini atau meletakkan tangan di dada. Ini sudah berlangsung dengan sangat baik. Dan yang terakhir, kita juga memutuskan bahwa karena dalam rangka menghadapi virus corona ini membutuhkan gizi makanan gitu. Itulah sebabnya di Toraja Utara kita tidak menutup pasar, pasar tetap berlangsung ada. Juga pasar-pasar tradisional dan pasar swalayan tetap ada. Kemudian toko-toko pangan, beras, dan termasuk juga toko obat, apotik itu tetap buka dan rumah-rumah makan. Jadi itu 4 hal itu yang kita lakukan sejak itu dan puji Tuhan semua itu berlangsung dengan sangat baik. Dapat saya kabarkan kepada seluruh masyarakat Toraja, saat ini posisi kita dalam penanganan COVID-19 ini, kita berada pada orang dalam pemantauan itu berjumlah 116 orang sejak tanggal 17 itu, dan saat ini sudah selesai menjalani karantina mandiri itu 56 orang, dan yang kita pantau sekarang tinggal 60 orang. Sekali lagi puji Tuhan untuk pasien dalam pengawasan dan yang positif virus corona, puji Tuhan belum ada sampai hari ini. Dan untuk mengatasi seperti itu kita membuat posko di 7 jalan masuk di Kabupaten Toraja Utara ini. Satu dari arah Palopo, ya, Palopo dari Nanggala, satu dari Rantelemo, kemudian ada dari Lilikira, ada dari Rantebua, ada dari Awan, ada dari perbatasan kita dengan Badandan, Langda Badandan. Jadi ada 7 tempat untuk memastikan bahwa orang yang masuk itu terseleksi. Kita ukur temperaturnya, kemudian KTP-nya kita periksa, nomor HP-nya, kemana, tujuannya apa dan sebagainya, itu kita lakukan di screening dengan tetap. Kalau tidak jelas kita kembalikan. Dan itu sudah beberapa yang kita kembalikan terhadap hal-hal seperti ini. Puji Tuhan, baru satu yang di atas 38 temperaturnya, dan itu langsung kita isolasi dan puji Tuhan dalam penanganan kita akhirnya juga mereka ini yang bersangkutan itu tidak sampai mengalami masalah yang berat, dan akhirnya kita lepaskan untuk meneruskan perjalanan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Bupati. Lalu kemudian saudara-saudara, tentu kita tahu sendiri bahwa di Toraja Utara tidak ada rumah sakit rujukan, hanya ada di Tanah Toraja, yaitu Rumah Sakit Daerah Tanah Toraja, Rumah Sakit Laki Padada. Lalu tentu ada langkah-langkah yang kemudian diambil oleh pihak-pihak kesehatan di Toraja Utara yang tentu diketahui oleh baik itu Bapak Bupati sebagai kepala daerah dan Pak Pendeta Musa sebagai Ketua Badan Pekerja Sinode. Kira-kira apa yang telah ditempuh oleh Rumah Sakit Pongtiku dan Rumah Sakit LM Rantepau? Pertama mungkin ke Pak Pendeta Musa. Terima kasih. Kita pertama-tama kita bersyukur bahwa sampai saat ini belum ada yang positif terpapar dengan COVID-19. Tetapi jangan dengan tidak ada yang positif baru kita tidak mengadakan persiapan-persiapan. Jangan tunggu ada korban baru kita bergerak. Dan karena itu sebelum ada korban, gerakan ini sudah berjalan berdampingan gereja dengan pemerintah. Tidak bisa jalan sendiri. Apapun dikatakan pemerintah, tapi kalau tidak disambut oleh masyarakat tidak ada gunanya. Masyarakat mau tetapi tidak ada yang komando juga tidak bisa berhasil. Sehingga harus ada sinergi antara pemerintah dan semua pihak, baik gereja terutama masyarakat. Nah, seperti yang saudara-saudara lihat pada monitor setiap awal dan selesainya live streaming, Gereja Toraja
mulai menggalang dana sedikit dalam rangka pembelian APD, alat pelindung diri, dan termasuk juga masker dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu kita pergunakan di rumah sakit Elim, dan juga kita bisa bekerja sama dan menerima bantuan dari pemerintah atau mengirim apa yang ada pada kita pada rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas. Saya katakan harus ada kerjasama. Jangan misalnya aman di Elim tetapi rumah sakit misalnya puskesmas atau potiku kurang aman di sana, itu tidak bisa mencapai hasil juga. Atau di rumah sakit pemerintah dianggap maksimal penanganan tetapi rumah sakit swasta tidak maksimal, ini salah juga. Karena itu harus sinergi semuanya. Dan ini sedang kita lakukan dalam penggalangan dana dan pembelian APD. Sudah sebagian telah tiba, sebagian masih dalam pemesanan. Nah, kita harap dengan kerjasama dengan pemerintah, program ini bisa tercapai dengan baik demi kesehatan kita bersama. Karena kita percaya juga bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini tidak hanya bercerita tentang keselamatan, keselamatan jiwa, tetapi dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia memberi makan kepada orang yang lapar. Itu berarti bahwa Yesus peduli tentang pemberitaan firman dan pelayanan kesehatan, pelayanan peningkatan ekonomi, dan pendidikan bagi masyarakat. 3 hal itu yang harus dikombinasi oleh gereja, dan itu harus dilaksanakan dalam kerjasama dengan pemerintah. Saya kira itu langkah-langkah yang kita kerjakan selama ini. Oke, dan dari pemerintah daerah dalam kaitan dengan COVID-19 ini, bagaimana kesiapan rumah sakit kita dalam kaitan dengan pemeriksaan dan protokol-protokol kesehatan, bagaimana yang kita telah laksanakan? Ya. Di Toraja Utara ada 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Elim, Rumah Sakit Katolik Marampa, dan Rumah Sakit Pongtiku yang milik Pemda. Pada dasarnya sejak awal Rumah Sakit Pongtiku itu kita sudah siapkan, ada satu gedung baru yang khusus untuk kita siapkan untuk pasien dalam rangka isolasi pasien COVID-19 ini. Di situ kita sudah perlengkapi dengan berbagai peralatan yang memadai, dan walaupun peralatan sudah memadai, kita juga harap bahwa tidak usah ada tidak mengharapkan akan ada orang datang ke situ. Tapi kalau memang ternyata ada yang negatif dalam pemeriksaan, ya kita siap untuk melakukan tempat untuk isolasi di sana. Nah, berbicara tentang isolasi ini, ada 2 hal yang dilakukan di Pemda Toraja Utara. Pertama, apa yang disebut dengan isolasi mandiri. Tadi yang saya kabarkan 116 orang itu semuanya isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu adalah saudara-saudara kita yang datang dari luar Kabupaten Toraja Utara, umumnya yang berasal dari Pulau Jawa, dari Papua, Sumatera, Maluku, NTT, dan dari luar negeri. Itu kita meminta mereka untuk melakukan isolasi mandiri dan diawasi secara ketat oleh Kepala Lembang, Lurah, dan dilayani oleh tenaga-tenaga medis kami, baik dokter maupun perawat dari puskesmas. Kita memiliki 28 puskesmas yang siap untuk pelayanan seperti itu, dan pengalaman sampai saat ini itu dapat dilakukan dengan sangat baik. Saya juga bersyukur bahwa himbauan Bapak Presiden, Gubernur, dan terutama himbauan dari Bapak Ketua Umum BPS kita, supaya untuk sementara masyarakat perantauan itu yang ada di luar menahan dulu untuk tidak datang ke sini, dan pada saat yang sama Ketua BPS juga meminta supaya kita juga yang ada di sini tidak keluar kecuali hal-hal yang penting dan sangat mendesak. Jadi andai kata ada hal yang memang tidak bisa tertunda dan memang mengharuskan datang, kami mohon supaya melapor ke pemerintah setempat.
di tingkat Lembang, di tingkat kecamatan dan atau puskesmas supaya mendapat pelayanan dan monitoring dari kita. Karena apapun juga semua masyarakat yang masuk ke Kabupaten Toraja Utara itu pasti akan terdeteksi oleh kita. Dan karena itu di situ langsung di briefing untuk melakukan screening baik pada tingkat puskesmas, ada juga tingkat di provinsi yang ada di kantor Pemda di Marante. Itu semua kita sudah siap untuk melakukan penanganan seperti itu. Saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada petugas-petugas kesehatan yang 1 kali 24 jam standby gitu ya. Memang 3 shift gitu. Tetapi sejak dari tanggal 16 itu posko 7 posko itu sudah kita hadirkan. Dan mereka dengan penuh kesabaran, penuh semangat untuk bisa memahami tentang bahaya virus corona ini yang kalau tidak ditangani secara sungguh-sungguh itu bisa membahayakan rakyat kita. Dan puji Tuhan itu mereka sudah lakukan di situ. Gereja kita, pihak generasi muda itu mengambil bagian dengan penuh sukacita dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi selain rumah sakit Pongtiku, kami juga punya puskesmas yang dalam kapasitas tertentu bisa sebagai isolasi yang dapat kita lakukan untuk itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tentu pemirsa di rumah dan dimanapun berada, ini merupakan info yang sangat penting untuk kita semua karena benar-benar kita tidak bisa tahu persis apa yang akan terjadi berkaitan dengan COVID-19 ini. Langkah-langkah yang diambil oleh gereja, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan protokol-protokol kesehatan tentu akan menjadi bagian terpenting untuk kemudian memutuskan penyebaran COVID ini. Dan saudara-saudara tadi sempat telah disampaikan oleh Bapak Bupati dan juga menjadi himbauan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bahwa jika ada saudara-saudara yang kemudian berencana untuk pulang kampung, tahanlah sebentar. Mungkin ada yang sudah sangat rindu dengan kampung halaman, apalagi saat ini kita berada dalam masa-masa yang betul-betul membosankan karena harus tetap stay di rumah. Saudara-saudara menahan diri untuk kemudian kembali ke kampung, bukan hanya untuk menjaga saudara-saudara yang ada di kampung, tetapi menjaga bangsa ini, menjaga seluruh kondisi dunia ini agar kita tetap berada dalam kondisi yang sehat. Terakhir Pak Pendeta dan Pak Bupati, apa yang perlu dilakukan untuk saudara-saudara kita? Kalau di Gereja Toraja kita punya krisis center untuk kemudian menjadi salah satu bagian untuk membantu saudara-saudara kita secara khusus dalam bidang kesehatan. Dan di Toraja Utara tentu kita juga punya, mungkin karena keterbatasan alat medis sekarang ini, mungkin ada warga Toraja, warga Gereja Toraja yang ada di luar sana yang mungkin akan membantu kita dalam hal-hal seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan oleh Pak Pendeta dan Pak Bupati berkaitan dengan hal-hal ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya menghimbau seluruh keluarga Toraja yang ada di perantauan untuk menyalurkan kepedulian kepada masyarakat Toraja yang ada di Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Gereja Toraja telah membentuk krisis center. Bantuan-bantuan baik dalam bentuk uang ataupun misalnya APD atau alat-alat kebutuhan yang lain bisa disalurkan dan bisa dilihat pada monitor televisi atau HP yang Anda miliki sekarang ini. Tapi yang terpenting juga adalah doakanlah kami dan kami mendoakan saudara-saudara. Kami tahu bahwa dimanapun Anda berada di luar Toraja, mungkin ada yang sudah terpapar dengan COVID-19 ini. Kami doakan semoga proses penyembuhan bisa berjalan dengan baik. Kami doakan semoga tidak bisa menyebar kepada orang-orang lain. Sayangi diri Anda, sayangi orang lain. Itu wujud iman kita kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan artinya mencintai diri kita dan mencintai sesama manusia. Dan tentu kita lakukan karena Tuhan telah mencintai kita terlebih dahulu. Saya kira ini khotbah dari Pak Pendeta yang luar biasa pada khotbah Paskah hari ini.
Terima kasih, salam sehat. Pak Bupati, terakhir untuk saudara-saudara kita yang ada di luar Toraja. Baik, saya memberi apresiasi yang tinggi, penghargaan saya kepada kerukunan-kerukunan keluarga yang saat ini telah berusaha untuk mengirim alat pelindung diri ke sini, walaupun belum semua, tapi sudah ada beberapa. Saya juga ingin kabarkan bahwa di Pemda Toraja Utara berdasarkan arahan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, kita telah melakukan revisi terbatas yang namanya parsial. Kami telah memiliki sejumlah dana tidak kurang dari 17 miliar gitu untuk digunakan dalam penanganan COVID-19 ini. Namun demikian, memang kita kadang-kadang pada tingkat pertama seperti minggu pertama kedua susah sekali kita bisa mendapatkan alat pelindung diri ini. Itulah sebabnya saat ini saya sudah memesan kepada seluruh tukang-tukang jahit ya, beberapa tukang jahit di Toraja Utara untuk membuat masker seperti ini. Masker yang ini bisa dicuci. Kalau begitu selesai digunakan 1 hari bisa dicuci dan apa gitu. Jadi dalam tahapan pertama kami memesan 20.000 dan kalau kelihatan masih banyak pemesanan kita keinginan atau harapan masyarakat, kita masih akan tetap membuat. Cuma memang sedikit agak berbeda dengan yang standar kesehatan itu, kan itu cuma 1 kali pakai. Tetapi sejauh yang dapat kita lihat, alat yang dijahit oleh tukang-tukang jahit ini cukup bagus juga, gitu ya. Nah, yang kedua, untuk mendeteksi seseorang itu negatif atau tidak negatif, gitu ya. Itu juga yang alat yang digunakan itu kan sangat terbatas yang dikirim kemari, dah gitu ya. Kita membelinya juga ada beberapa kesulitan untuk mendapatkan itu karena hampir seluruh kabupaten yang lebih dari 560 kabupaten kota di Indonesia itu kan melakukan serempak ya permohonan seperti itu. Tapi setahap demi setahap APD ini itu sudah kita bisa penuhi. Yang ketiga, saya kira yang terpenting juga untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat kita di perantauan adalah memberikan semangat kepada kita yang ada di sini. Karena orang-orang tua kita yang rentan terhadap virus ya, penetrasi virus COVID-19 ini, itu diharapkan mendapatkan semangat dari keluarga di perantauan. Kemudian untuk anak-anak sekolah kita diberi dorongan. Karena 2016 yang lalu posisi kita di bidang pendidikan itu ada pada urutan ke-18 dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Tapi puji Tuhan dengan dorongan dan kegiatan penataran para guru, pendisiplinan murid dan guru, penataran ini dipimpin langsung oleh Bapak Parapak dari Jakarta, kerjasama dengan UPH Jakarta dan beberapa universitas termasuk juga dari UKI di sini, Unhas dan IKIP di Makassar. Itu dengan penataran itu melompatkan kita di awal 2018 yang lalu itu menjadi 5 besar di Sulawesi Selatan. Kita ingin bahwa atau kita bertekad walaupun badai corona menghantam kita, tetapi pendidikan itu harus tetap berjalan walaupun dalam sistem online dan apa yang dilakukan oleh ini. Saudara-saudara kita di perantauan ini perlu memberi semangat ini kepada seluruh keluarga bahwa apapun juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa itu harus merupakan salah satu yang prioritas untuk dilakukan. Karena kita orang Toraja masa depannya itu adalah di bidang pendidikan ini. Jadi walaupun sistem pembelajaran seperti itu, tapi jangan sampai turun. Karena ini tekad kita. Posisi kita itu kan selalu di nomor 1 atau nomor 2 di masa yang lalu. Dan kejayaan seperti itu yang kita ingin gitu. Dan yang bagian terakhir dari ini, itu yang dikatakan berdiam diri di rumah. Saya ingin kabarkan juga kepada masyarakat kita di perantauan bahwa
Itu tidak berarti betul-betul tidur dan makan. Tetapi kita sudah meminta kepada rakyat kita untuk tetap menanam sayur-sayuran, cabai, tomat gitu. Kan itu semua dibutuhkan oleh upaya kita memperkuat kesehatan kita melawan virus corona ini. Dan ini yang dimohonkan juga untuk diberi dorongan dari sana. Gitu. Kemandirian kita di bidang hortikultura itu baru 35%. Kita baru sempat naikkan seperti itu, dan dari luar yang terbanyak. Ini yang kita mau dorong terus agar supaya di bidang ekonomi terutama konsumsi ini itu bisa dapat kita penuhi di Toraja Utara ini. Selamat Hari Paskah sekali lagi kepada masyarakat Toraja di perantauan. Kami selalu mendoakan Bapak Ibu di sana, saudara-saudara sekalian, dan tolong juga mendoakan kami di sini. Tuhan beserta kita. Oke, terima kasih Pak Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Bapak Bupati Toraja Utara, Bung Kala. Untuk kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama untuk kemudian memberikan sedikit informasi, memberikan sedikit arahan-arahan kepada seluruh warga Toraja Utara dimanapun berada, entah itu di tempat ini, entah itu yang ada di luar Toraja, yang mungkin ada berencana untuk kembali ke sini. Dan saudara-saudara, kami mengucapkan kepada segenap penonton yang ada di rumah atau dimanapun berada, bahwa Gereja Toraja bersama dengan Komisi Liturgi dan Musik Gereja Toraja dan Tongkonan Sanggulele Channel tetap akan memfasilitasi saudara-saudara sampai pada situasi aman kembali. Dan tentu ini menjadi bagian yang kami mohon kepada saudara-saudara untuk tetap mendukung kami dalam doa agar kegiatan ini tetap bisa kami laksanakan dan kiranya tetap menjadi berkat buat saudara-saudara yang menonton acara ini. Selamat kepada segenap saudara-saudara yang merayakan Paskah saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara. Saya Pendeta Trisandi undur diri bersama segenap kru yang bertugas, dan salam sehat. Terima kasih.